Ya, selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Auli dari channel Mangun ID. Di sini saya akan menyampaikan materi yang cukup menarik ya, yaitu mengenai cuan santai dari saham gorengan. Nah, menarik ya. Akan tapi saya bukan merekomendasikan untuk teman-teman bermain pada saham gorengan karena apa? Saham gorengan itu mengandung minyak dan minyak mengandung banyak kolesterol, dimana nggak baik untuk kesehatan. Nah, jadi kali ini saya akan memberikan tips bagaimana kalau misal teman-teman ini ingin bermain pada saham gorengan ya. Tentu teman-teman udah tahu ya saham gorengan itu apa. Saham gorengan itu biasanya market cap-nya kecil, terus kemudian fundamentalnya buruk, terus kemudian teknikalnya juga buruk, tren buruk tapi tiba-tiba bisa naik tinggi. Nah, terus sebagai contoh ini ya, saya akan memberitahu grafiknya. Nah, ini turun terus kemudian bisa naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ini kalau misalkan naik ini bisa sampai 20%, 30% ini bisa ini. Nah, ini yang bisa membuat kita menjadi kolesterol karena kebanyakan makan saham gorengan. Ini ya. Nah, market cap-nya kecil cuma 140 miliar, terus kemudian EPS-nya bernilai negatif, PER-nya juga negatif. Nah, seperti itu ya. Lanjut teman-teman. Jadi aturan main di sini adalah aturan main yang biasanya saya terapkan kalau misalkan saya ingin bermain di saham gorengan, yaitu dana yang saya gunakan itu harus dari hasil profit. Karena apa? Kalau misal kita rugi, itu kita ya ruginya ya nggak bikin sakit hati banget lah ya, karena uang yang digunakan atau dana yang kita gunakan itu hasil profit kita. Terus kemudian gunakan dana sekecil mungkin. Nah, ini penting ini karena ya itu tadi saham gorengan banyak mengandung kolesterol dan kolesterol nggak bagus untuk kesehatan. Nah, ini kalian harus menggunakan dana sekecil mungkin. Oke, terus kemudian standby. Nah, ini wajib. Karena apa? Saham gorengan itu naik bisa sangat cepat, turun juga bisa sangat cepat. Nah, kayak roller coaster lah ya. Naik cepat, turun cepat. Maka kalian wajib standby. Kalau misal nggak bisa standby, saya sangat menyarankan teman-teman nggak ikut untuk apa ya, untuk TikTok di saham gorengan. Jadi seperti itu. Terus tips selanjutnya yaitu kalian harus mengecek volume bid ataupun offer. Nah, ini sangat penting. Ketika volume permintaan besar, nah itu bagus untuk teman-teman entry di sana. Tapi ketika volumenya kecil, saya menyarankan Anda tidak usah apa namanya nyemplung ke saham gorengan ya. Terus kemudian yaitu cek adakah bendungan. Nah, apa itu bendungan? Saya akan memberikan ilustrasinya sedikit ya. Jadi bendungan itu adalah volume lot yang sangat besar. Nah, kalau misal di saham Pewon ini 440 ini adalah bendungannya. Saya nggak mengatakan kalau saham Pewon itu saham gorengan loh ya. Tapi saya mengatakan, saya hanya memberi contoh. Kalau bendungan ini adalah sebuah saham dengan harga ataupun jumlah lot yang sangat besar. Nah, mengapa kita harus mengecek apakah ada bendungan ataupun tidak? Bendungan ya kalau diibaratkan banjir, bendungan adalah penahan airnya. Jadi kalau di dunia saham ketika di bagian apa namanya permintaan ataupun bid itu ada bendungan, maka sangat kecil kemungkinan saham tersebut akan melewati bendungan. Jadi harganya nggak kecil lah kemungkinannya untuk apa namanya melewati dari bendungan tersebut. Nah, terus kemudian cek posisi bendungan. Nah, ini sangat penting ini. Jadi misalkan ya dari saham Pawon tadi, misal bendungannya di harga 428 ini ya. Nah, di harga 428 terdapat bendungan yang sangat besar. Nah, Anda bagus itu membeli ketika di dekat posisi bendungan.
Kenapa? Karena begini, kecil kemungkinan harga saham tersebut akan melewati bendungan. Nah, jadi kalau misalkan Anda membeli saham di harga 434, terus kemudian bendungannya di 420. Nah, ini kan cukup riskan. Sangat besar kemungkinan saham tersebut harganya nanti akan turun menyentuh ke dekat bendungan. Nah, ini ketika udah turun sampai ke dekat bendungan, Anda sudah mengalami cukup banyak kerugian. Nah, itu ya. Jadi, teman-teman harus memperhatikan yang pertama yaitu adakah bendungan khususnya di bagian posisi permintaan. Kalau misalkan ada, itu sangat bagus karena ada indikasi positif bahwa saham tersebut akan dikerek naik. Nah, kemudian posisinya, apakah Anda membeli di harga mendekati dengan bendungan atau jauh? Ketika sudah posisi jauh dari bendungan, maka berarti Anda sudah istilahnya sudah jauh dari zona aman. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian frekuensi bid dan offer. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa? Karena ini kebanyakan bandar bertransaksi dengan frekuensi kecil tapi dengan volume lot yang besar. Nah, itu bandar biasanya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bandar juga membuat frekuensi palsu. Nah, ini harus teman-teman hati-hati karena bandar itu memang ya udah pintar. Bandar memang dia memang mengerti, dan frekuensi bid dan offer ini sangat mempengaruhi psikologis dari pasar. Ketika semakin banyak frekuensi, maka indikasi retail sudah masuk atau retail yang bermain atau pemain-pemain kecil yang bermain itu sudah sangat besar. Jadi kebanyakan kalau retail itu jumlah lotnya kecil-kecil, maka ketika frekuensinya udah semakin besar, maka saya menyarankan teman-teman kalau sudah untung segera saja out dari saham tersebut ya. Nah, gimana cara melihat frekuensi? Nah, kalau frekuensi itu biasanya kalau di RTI itu dilihat dari sebelah sini. Nah, sebelah sini ataupun sebelah sini biasanya dari RTI. Tapi kalau misalkan dari ini aplikasi eSmart itu harus diklik terlebih dahulu. Nah, dari sini sampai bawah ya ini namanya frekuensi. Nah, ini frekuensinya cukup banyak. Nah, seperti itu. Nah, dibanding dengan ini frekuensinya kecil. Nah, karena cuma segini. Tapi kalau ini frekuensinya cukup banyak. Nah, ini kecil-kecil semua. Nah, lanjut ya. Terus kemudian ini cek kode broker. Semakin banyak broker yang ikut transaksi, maka semakin baik. Nah, mengapa? Karena semakin banyak broker yang ikut, maka semakin banyak orang yang berbeda-beda. Ya kan? Semakin banyak broker yang berbeda, maka semakin banyak orang yang bermain. Ketika semakin banyak orang yang bermain, maka semakin besar kemungkinan mereka itu untuk menjual atau membeli secara bersamaan itu semakin kecil. Walaupun mungkin mereka ada komunitasnya ya, mungkin di Telegram atau WA ataupun yang lain-lain. Tapi kan lebih kecil kemungkinannya mereka akan keluar dari saham tersebut ataupun menjual secara bersama-sama itu semakin kecil. Akan sedikit ada jeda waktu lah. Jadi seperti itu. Nah, di mana kita bisa melihat itu? Kita bisa melihatnya di ini broker trade by stock. Nah, ini kalau misalkan saham gorengan, nah itu ini cuma ada 4 ini broker. Nah, ini sangat berbahaya lah ya. Nah, bagaimana dengan saham yang blue chip? Nah, ini ada banyak broker yang bertransaksi di saham ini. Jadi saham yang aman itu adalah saham yang banyak broker yang bertransaksi di saham tersebut. Lanjut ya teman-teman. Tentukan target harga masuk dan keluar. Nah, ini adalah sangat penting. Ketika Anda ingin masuk ke dalam saham gorengan tersebut, Anda harus sudah punya plan. Anda pengen cuan 2%,
5%, 10%, ataupun 14%. Nah, Anda harus punya patokan. Ketika Anda udah merasa target Anda itu udah terlampaui, saran saya Anda harus segera keluar dari saham tersebut. Karena kalaupun misal Anda nggak keluar, terus tiba-tiba dari market makernya atau bandarnya itu menjual, harga akan turun, terus kemudian Anda belum take profit, bisa-bisa Anda malah akan mengalami kerugian. Nah, jadi Anda harus set target ya, dan Anda harus disiplin. Ketika sudah terpenuhi, Anda harus keluar. Terus kemudian yang tidak kalah penting yaitu tentukan posisi stop loss. Nah, ini adalah cara kita membatasi kerugian. Karena dalam dunia saham itu resiko pasti ada, apalagi saham gorengan, resikonya pasti lebih besar lagi. Nah, ketika Anda sudah bisa atau sudah menentukan di mana letak harga Anda akan stop loss atau cut loss, berarti Anda sudah membatasi kerugian Anda. Nah, ketika Anda sudah membatasi kerugian tapi Anda tidak berani untuk mengambil cut loss, nah, ini berarti Anda tidak disiplin terhadap aturan yang Anda buat. Jadi saran saya, teman-teman kalau sudah menentukan posisi stop loss, ya Anda harus mengeksekusinya. Ya rugi nggak apa-apa, yang penting Anda ruginya dalam batas yang Anda tentukan, daripada Anda rugi sampai 5%, 10%, bahkan bisa 20%. Nah, itu jauh lebih merugikan Anda. Terus kemudian aturan yang terakhir yaitu semakin cepat Anda masuk, semakin cepat keluar, semakin baik. Nah, ini dalam dunia saham, apalagi saham gorengan, saya sangat menyarankan Anda entry dulu, atau paling dulu Anda entry ketika Anda sudah mengetahui wah ini saham mau digoreng, Anda cepat-cepat entry. Terus kemudian target terpenuhi, Anda harus cepat keluar sehingga Anda bisa mendapatkan profit sesuai target Anda. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, sharing saya mengenai cuan santai dari saham gorengan. Saya tidak merekomendasikan saham gorengan, akan tetapi apabila Anda tertarik, saya sedikit sharing-sharing ya bagaimana tips agar Anda itu tetap aman. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton channel ini. Tetap support kami agar channel ini tetap berkembang. Dan bagi teman-teman yang ingin request review saham, bisa menuliskan di kolom komentar ataupun email di idmangun@gmail.com. Terima kasih dari saya, sampai jumpa.